bergabung di podcast ke-38 Indokiwi Talk. Apa kabarnya, Anda? Baik, apa kabar? Kabar baik juga. Udah lama banget ya kita nggak podcast. Lebih Hampir setahun. ya, Mungkin ya, setahun lebih. kenapa cuy? Ya, cuma mau bilang terima kasih buat teman-teman yang check in ke kita, kasih DM, tanya, cari tahu kenapa belum ada podcast lagi. So we are doing fine, Ya, we are doing okay. Hanya karena kesibukan masing-masing, jadi kita belum sempat. waktu yang cocok ya buat buat ngobrol-ngobrol seperti itu. Tapi yang pasti yang podcast tetap ada. Jalan. Ya. Ya. Dan kedepannya konsepnya mungkin begini, saya akan lebih banyak di belakang layar, Dan saya akan di depan layar. tapi tetap jalan. Kita Tetap masih eksis, nggak usah khawatir. Karena support teman-teman yang bikin kita uh, merasa apa ya, make our day, Ya. bahwa apa yang kita kerjakan atau apa yang kita buat atau share di podcast Indokiwi Talks ini ternyata memberikan banyak Dan manfaat banyak yang menikmati, dan banyak menikmati, banyak yang menunggu ya. banyak yang menikmati. Terima kasih ya. Yeah. Bukan terima kasih, So yeah, thank you so much. Thank you so much for your support. Yeah. Nah, di podcast ke-38 kali ini kita akan share mengenai trip kita tahun lalu, bulan Oktober, tahun lalu. ke Melbourne. Melbourne. Kenapa kita mau? Kenapa enggak? Coba. Jadi di sela-sela kesibukan kita waktu itu Pak Ayo main juga. Karena sebelumnya kita kan ada trip yang ke Auckland itu ya. Yes. Ya. Yang belum lihat silakan dicek lagi di podcast kita. Ya. Trip ke Auckland dan kita menikmati trip itu. Ya. Dice bilang, yuk kali ini trip lagi agak jauhan. Ya. Dan akhirnya Kita pilih Melbourne. Kita pergi kalau misalnya Jumat pagi ya, Jumat pagi pulang Sabtu, sorry, Minggu sore, Minggu malam. Ya. Jadi karena ya tadi ada kesibukan kita, we need a break. Ya. So, ya, Jadi kita, cuma weekend aja cuma kita weekend aja seperti itu. Dan terus di Melbourne itu kita ketemu sama salah satu tamu kita, Tia. Halo Tia. ya. Yang kebetulan juga awal tahun 2025 pindah ke Melbourne dari Auckland. So jadi kita catch up, terus ngobrol-ngobrol, and ya, mungkin nanti bisa ngobrol juga dengan dia apa sih bedanya hidup di New Zealand dan juga di Australia. Buat teman-teman yang belum sempat lihat podcast. Oh iya, ya. nanti saya kasih linknya, silakan untuk scroll lagi, scroll down. Ya, bisa dicek. Okay. Terus kemana lagi kita? Oh, yang pasti sih kita visit ya seperti layaknya umumnya turis. Kita pergi ke turis spot, kita pergi ke Melbourne Sky Tower, ya. And then kita juga pergi ke Landmark, library, kemudian Yarra River, ya. River Street Station. Ya, so, terus kita juga ke, ya namanya perempuan, harus kemana enggak? Kita harus ke belanja. Dan ya kita pergi ke salah satu outlet cukup besar juga ya di Melbourne ya. Dekat Melbourne Convention Center. So ya kita lihat-lihat juga di sana. Terus terutama enak sih. Saya sih cuma ikut aja. Ikut aja ngeliat tapi banyak begitu lihat ada lupusnya. Aduh, lucu-lucu barangnya, tapi karena berat jadi ya tidak beli. Ya. Beli tetap. Kalau enak beli, karena masih agak ringan ditenteng. Kalau yang saya mau bawa alat masak. Seperti itu. So yeah, we had a good time di situ ya. Dan terus ada salah satu kejutan pada saat kita di outlet tersebut. Apa tuh kejutannya? Kita ketemu salah satu ekonom terkenal di Indonesia. Ada yang satu Pak? Kalau yang pengen tahu nanti bisa lihat ya rekaman Iya. jalan kita di Melbourne.
Tapi kita sharing lah. Siapa? Kita ketemu Bapak Profesor Renaud Kasalis. Halo Bapak, kalau Bapak kan cross our podcast channel, semoga sehat-sehat selalu dan ya terima kasih waktunya buat catch up dengan kita di Oktober tahun lalu. Nanti saya juga akan kasih link channel dari Pak Renaud Kasali. Jadi buat teman-teman atau terutama generasi-generasi muda yang menonton podcast kita yang tidak tahu siapa sih Pak Renaud Kasali dan bisa. Tapi kayaknya nggak mungkin ya orang nggak tahu Pak Renaud. Enggak, harusnya tahu. Apalagi anak-anak ekonomi lah pasti tahu. Karena saya dan Enda kita besar dengan program beliau di TV yang sharing tentang ekonomi. Jadi begitu kita ketemu beliau, like, kayaknya buat para anak ekonomi suatu yang seperti itu. Dan saat itu juga beliau sedang liburan, jadi kita sempat dapat quick chat, kemudian ngobrol. Tapi lama-lama beliau juga jadi sering banyak ya. Begitu tahu kita dari New Zealand, kemudian sudah lama juga tinggal di New Zealand. Kita berdiskusi tentang keadaan ekonomi saat ini baik di Indonesia ataupun secara global. Enda, mau share tentang what do you think about the economic, ya analisa ekonomi ke depan. Oh, yang ternyata di podcast kita sebelumnya banyak yang bilang, oh tidak analisanya betul gitu awal-awal kita. Nah, jadi ada yang nanya, tapi analisa ke depan bagaimana? Oh, itu satu bisnis. dua-duanya lah. Jadi kan biar kita balance ya, kita bisa mempertimbangkan atau mempersiapkan waktu itu. Good attitude. Kadang ada orang yang janganlah itu nakutin gitu ya. Tapi kalau memang kenyataannya yang seperti itu yang dapat terjadi harus dihadapi ya. Dan lebih cepat tahu lebih baik kan. Jadi kedepannya analisa saya ekonomi masih akan memburuk. Oke. Bumpy road ahead ya. Semangat. Jadi buckle up teman-teman. Mulai benar-benar kencangkan prioritas. Nah, kencangkan prioritas. You raise a good point lah, prioritas. Karena kadang-kadang, ya jujur aja, kadang-kadang kita itu suka lupa prioritas mana yang harus disusun. Ya kan kadang-kadang hal yang tidak prioritas justru malah jadi yang jadi prioritas. Jadi prioritas. Ya, that's good point. Karena sebetulnya ya itu tadi prioritas adalah hal penting yang bisa membantu kita menjalani kehidupan. Ya kan? Jadi kalau misalnya oke, jalan take away itu prioritas atau enggak gitu. Tapi which is sometimes is good karena kita membantu pedagang Bisnis, jadi susah sih jadi kayak you have to balance which one because karena setiap orang prioritasnya berbeda kan. Buat kamu prioritasnya mungkin beda dengan saya atau bagi teman-teman semua gitu kan. Jadi ya you know your own priority. Jadi lebih direview lagi masih ada terus hindari hutang tidak perlu kan ada hutang yang perlu ini perusahaan bisnis biasanya ada hutang nggak mau ya. Tapi bahkan saya perhatikan orang-orang berinvestasi tapi beberapa kali itu karena dengan keadaan yang tidak menentukan seperti ini nggak bisnis yang kita tentukan ya jadi hindari hutang dan kalau sudah lanjut kita silakan supaya kita itu akan jadi prioritas kalau sudah hutang itu hutang membayar hutang adalah hal yang menjadi prioritas. Good news-nya ada. Good news-nya pastinya setelah akan ada siklus yang nggak bagusnya ini sih akan ada redanya ada masa redanya. Jadi selama kita masih hidup masih punya semangat itu pasti akan ada jalan. The faith terus sama tadi harus bikin strategi bagaimana kita masing-masing bertahan karena balik lagi setiap orang punya ketahanan strategi yang berbeda.
Jadi you have to review your life, kemudian strategi apa yang harus diimplement ke kehidupan kita. Karena satu orang dengan ini pasti akan berbeda ya. Terus ya tadi kita sempat ngobrol juga sama Pak Renald Pasali. Buat saya karena dulu kan kita ngelihatnya beliau ada di TV, and then suddenly in front of us talking about economy, and then ya itu pelajaran berharga ya, buat kita. Terus, nah di Melbourne juga enggak. You know what? Kita ke Melbourne, tapi yang pertama kali kita cari adalah makanan Indonesia. Jadi kita kayak anak kecil ya, masuk ke lollipop, candy Store. Singapura itu sama dicari. Itu rumah saya, betul. Karena honestly, saya sudah lama tidak pulang, hampir 13 tahun tidak pulang. Enda sih rutin ya, suka pulang. Jadi Enda tidak terlalu shock dengan banyaknya restoran Indonesia di Melbourne. Tapi buat saya, oh my God, Enda, oh my God, Enda, oh my God. Kenapa? Karena tadi kebetulan juga tempat yang kita coba di hari kedua ya, kalau tidak. Di hari pertama restoran Padang biasa, so nanti ada di video kita nanti, yaitu di restoran setup. Tapi yang ini tuh berkesan karena saya sudah lama banget nggak makan di pinggir jalan. Kasian, nggak deh. Nggak, maksudnya sudah lama banget tidak makan di pinggir jalan. Karena kan kalau di New Zealand itu sangat-sangat strict ya, ada aturannya. Jadi begitu kita makan di tempat ini, dan itu ada dalam satu jalan ada beberapa rumah makan Indonesia. Terus kita do the outdoor setting yang benar-benar langsung ke parkiran, ke pinggir jalan. Itu benar-benar yang dan jadi berasa kayak makannya mie ayam ya, kalau kita makan mie, saya makan mie ayam. Ya jadi sama kayak zaman dulu lah, kalau pulang kerja atau pulang kuliah makan di pinggir jalan gitu. Jadi seru banget, dan banyak sekali pilihan ya. Jadi teman-teman yang di Melbourne pastinya sih mereka punya banyak kesempatan untuk berkunjung dan mensupport bisnis-bisnis Indonesia di sana. Ya, di kota kita, ya, option makanan Indonesia di Melbourne itu lebih banyak. Sydney juga. Karena kalau di Sydney kan agak jauh-jauh nih. Kalau ini benar-benar ada satu jalan ya. Terus apa? Ya yang berkesan buat saya tadi trip kita ke luar negeri. Ya, luar negeri kan wow ya. Orang selalu menganggap Selandia baru adalah bagian Australia, tapi kita berbeda. Gitu. Nanda, kamu kan udah sering ya ke Melbourne beberapa kali. Kamu ini enggak? How do you think, like, if you move to Melbourne, do you think you can cope or you? Yes, you can. You can? Ya, I can see myself there. Ya. Tapi aku juga suka terasa. Jadi sebenarnya hidup terasa, masakan hidup di terasa, senyaman itu. Aku bisa merasakan kenyamanan yang sangat di Melbourne. Ya, I can see myself living there. Ya. Tapi kalau Perth mungkin agak beda ya rasanya. Tapi kalau Melbourne ya. Kalau Sydney I don't know. Tapi mungkin nggak yang kalau senyaman tuh kayak aku di Melbourne itu. Kalau kamu gimana? Kalau saya ya tadi karena mungkin sudah cukup lama jarang pulang ke Indonesia ya. Jadi dan saya sudah beradaptasi dengan Christchurch lifestyle. Maksudnya Christchurch itu termasuk kota yang medium size city di New Zealand. Jadi dibandingkan dengan Auckland tidak terlalu besar, tapi dibandingkan dengan kota lain juga tidak terlalu kecil. Jadi kalau menurut saya sih perfect size city for me. Nah, mungkin karena saya terbiasa dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak. Jadi begitu ke tempat yang banyak, terus ada apa ini? Gitu. Even even ke Auckland pun agak-agak mulai banyak banget. Tapi ya ke Sydney, kalau lagi training banyak udah. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya sih ya I don't mind moving to Melbourne, tapi ya I love Christchurch. Ya. Tapi ya tadi mungkin kalau pindah ke Melbourne, akhirnya jadi harus adaptasi lagi kan dengan banyak orang. Tapi waktu itu kalau misalnya dibandingkan Sydney ya, itu masih iya masih lebih ini ya, agak relax. Misalnya agak-agak tidak sebisi Sydney. Iya.
Tapi kan setiap orang beda ya. Ada yang senang kota besar, ada yang senang kota kecil, like me, for instance. Ya, dimanapun itu, balik lagi untuk kita bagaimana kita menikmati hidup di kota tersebut. Berarti nanti kapan-kapan ya Buat sharing, buat pada, sharing. ya. Karena kan Auckland sama Melbourne mungkin mirip-mirip ya, mirip-mirip kali ya, same size kali, atau mungkin lebih besar sedikit ya, lebih besar Melbourne seperti itu. Terus, oke, nah tadi di awal kita sempat singgung juga bahwa kita banyak menerima support dari teman-teman yang menanyakan ke podcast terakhirnya tahun lalu, gitu kan. Are you guys okay? So, terima kasih untuk itu. Dan tadi seperti yang Ina bilang, itu lebih karena kesibukan kita yang sayangnya kita tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk melakukan podcast. Nah, namun seperti Enda tadi bilang juga bahwa ke depannya kita tetap akan ada jalan podcast Indo Kiwi Talks, namun mungkin formatnya agak sedikit berbeda. Jadi Enda akan lebih banyak di belakang layar dan saya yang akan terus. So, ya, tetap support kita, tetap dengarkan podcast kita atau tonton podcast kita juga, dan sudah banyak beberapa plan-plan yang dibuat. Semoga nanti bisa. Pokoknya intinya kenapa kita pengen podcast ini jalan, karena kita ingin berbagi pada teman-teman semua. Berbagi tidak hanya dari satu sisi point of view, tapi dari banyak. Ya, karena kan setiap orang case-nya beda-beda ya. Ya, dan pengalaman itu kan kayak wawasan ya. Dan kita nggak harus mengalami sendiri. Exactly. Menambah wawasan kita bisa belajar dari pengalaman. Ya. Ya. Ya, bisa saja misalnya pas dengar podcast dengan narasumber tamu A, for instance, saya ternyata lebih relate ke yang A. Atau nanti ada tamu B, seperti itu. Jadi kenapa kita tetap mau jalankan ini podcast, karena kita ingin memberikan banyak pilihan-pilihan cerita yang teman-teman bisa dengarkan dan bisa ambil pelajaran semuanya. bisa. Ya. Dan kita lupa, bulan Maret kemarin kita anniversary yang ke-4 tahun. Well done. Tapi anniversary buat Indo Kiwi Talk. So, ya, 4 tahun nggak berasa ya. Dari yang tadinya cuma iseng 4 tahun. Dan ya, semoga keisengan kita ini memberikan banyak manfaat. Isengnya kita ternyata masih ditunggu. Jadi iya, terima kasih sekali. Ya, ya, karena ya tanpa dukungan, tanpa support teman-teman semua, ya, apa like intention, our intention kita kan memang berbagi, kan? Dan kita sangat-sangat berbahagia bahwa ternyata apa yang kita lakukan, sampaikan, Lanjutkan dan ceritakan. ya, banyak bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang di Indonesia yang menonton channel kita ini. Kadang-kadang kan suka silau ya dengan banyak di luar negeri, ya kabur aja dulu, ataupun misalnya kehidupan yang enak-enak, gitu kan. Karena setiap orang punya cerita yang berbeda. Ya, ada enaknya juga. Ya, tapi semua menutup mata. Ya, semua tuh ada enak dan ada enaknya. Itu di mana? Iya, dimanapun. Karena tadi makanya dengan mengundang banyak orang dengan latar belakang cerita yang berbeda, kita berharap teman-teman bisa membalance bahwa oke, ini adalah yang terjadi. Karena jujur ya, kalau tanpa mendiskreditkan siapapun, kadang-kadang yang terlihat adalah yang manis-manis. Ya, yang ya, kadang-kadang yang manis-manis. Memang sih banyak hal yang memang kita nikmatin, memang agak berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Tapi kan balik lagi situasinya pun juga berbeda juga. So, okay. Terima kasih selalu lagi, dan di akhir podcast ini ada rekaman video kita saat Melbourne kemarin. So, jangan lupa saksikan terus dan tonton terus podcast Indo Kiwi Talk selanjutnya. Dan pastinya kalian masih akan dengar suara saya, karena saya akan tetap ngisi voice over. So, Eda will be in the back, behind the scene. Okay. Terima kasih banyak. So, hope you guys have a good weekend. And yeah, see you next time. Bye.